Dan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan Kejaksaan tahun 2023, kami tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian laporan keuangan. Menurut kami, laporan keuangan Kejaksaan posisi tanggal 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dengan demikian, opini atas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 kembali memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian. Ini merupakan tahun ke-8. Secara berturut-turut Kejaksaan mendapat WTP. Dan tentunya upaya keras insan ahli akhlak seluruh Indonesia. Saya berharap sampai on the boat dapat terus berlanjut ke depan sebagai satu komitmen Kejaksaan untuk menjadi institusi yang akuntabel di mata publik. Selamat datang di Biro Keuangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia telah mengimplementasikan Pedoman Nomor 22 Tahun 2021 tentang kebijakan akuntansi dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keandalan pengelolaan keuangan. Namun masih ada beberapa isu aktual yang belum terakomodasi secara efektif, antara lain inkonsistensi dalam pencatatan dan pengakuan pendapatan dari perkara tindak pidana korupsi, yang dalam putusan pengadilan terdapat keberagaman, antara lain uang pengganti yang dikembalikan ke kas negara CQ, kas daerah, atau BUMN atau BUMD, dan pengakuan piutang uang penggantinya. Belum diaturnya pengukuran pencatatan barang rampasan berupa saham, harus dicatat berdasarkan nilai awal atau nilai pasar pada periode pelaporan. Pada tahun 2024, Kejaksaan pertama kali memiliki Satker Badan Layanan Umum, yaitu Rumah Sakit Adiaksa, sehingga dibutuhkan penyesuaian pedoman yang dapat mengakomodir Satker BLU. Selamat pagi, selamat datang di Rumah Sakit Umum Adiaksa. Permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian laporan keuangan Kejaksaan RI menjadi kurang akuntabel, kurang transparan, dan belum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, saya Arya Suti, Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI, melalui pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 15 tahun 2024 pada Kementerian Kesehatan, mengusung proyek perubahan dengan judul Strategi Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Kejaksaan RI melalui Pedoman Kebijakan Akuntansi. Tahapan kegiatan. Rapat koordinasi tim efektif. Analisis terhadap kebijakan akuntansi yang ada dan mengidentifikasi kekurangan serta isu-isu utama. Penyusunan draft awal revisi pedoman kebijakan akuntansi berdasarkan temuan analisis. Penyampaian draft pedoman kebijakan akuntansi kepada Biro Hukum. Konsultasi dengan Biro Hukum. Penerbitan pedoman kebijakan akuntansi. Sosialisasi pedoman nomor 5 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi di lingkungan Kejaksaan RI. Testimoni dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nyoman Adi Suryatnyana, anggota 1 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, sangat mendukung proyek perubahan Saudari Ari Hastuti selaku Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
Perubahan tersebut terkait pembaruan pedoman kebijakan akuntansi dalam rangka pengelolaan keuangan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dapat memperkuat integritas Kejaksaan Republik Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia, serta menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Pembinaan pada Kejaksaan Republik Indonesia. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh gagasan dari Ibu Ari Hastuti selaku Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di Kejaksaan melalui penyusunan dan penerapan pedoman kebijakan akuntansi yang lebih komprehensif. Saya Dr. Bambang Haryanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai salah satu entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kejaksaan sangat membutuhkan pedoman kebijakan akuntansi yang dapat memberikan arah yang jelas terkait pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, kami dapat menjalankan tugas kami agar lebih efektif dalam pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan. Saya Kuntadi, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sangat mendukung proyek perubahan Saudara Ari Hastuti selaku Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung terkait strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia melalui pedoman kebijakan akuntansi untuk terciptanya tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel, serta memperkuat integritas secara keseluruhan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Saya Ayu Agung, SHS SOS MH MSI Han, Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau, sangat mendukung proyek perubahan Saudari Ari Hastuti SESH selaku Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung RI terkait strategi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Kejaksaan RI melalui pedoman kebijakan akuntansi untuk memperkuat integritas agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan RI serta menciptakan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel. Sebagai lembaga penegak hukum yang berperan sebagai pemulihan aset negara, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk dapat mengolah aset yang berasal dari tindak pidana dalam bentuk laporan keuangan yang akurat dan transparan. Namun demikian, sampai dengan saat ini kami masih menghadapi tantangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan yang terkait pencatatan piutang uang pengganti yang dalam putusan inkrah disetor ke kas negara CQ, BUMN atau BUMD, Pemprov atau Pemda, serta pencatatan barang rampasan berupa saham. Ketiadaan pedoman kebijakan akuntansi yang spesifik mengatur hal ini menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu saya, Hendri, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, sebagai salah satu entitas pelapor dan entitas akuntansi di Kejaksaan sangat membutuhkan pedoman kebijakan akuntansi yang dapat memberikan arah yang jelas terkait dengan pencatatan dan pelaporan. Dengan demikian, kami dapat menjalankan tugas kami agar lebih efektif dalam mengelola aset yang berasal dari tindak pidana demi mendukung keuangan negara secara keseluruhan. Saya Dr. Gigi Muhammad Budi Santoso Mars, Direktur Rumah Sakit Adiaksa Jakarta, selaku entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan Satker Badan Layanan Umum pertama di Kejaksaan Republik Indonesia. Pada saat ini memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan pendapatan dan belanja sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Namun, tanpa pedoman kebijakan akuntansi yang terstruktur, terdapat risiko ketidakkonsistenan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Kami sangat berharap
adanya langkah konkret dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera menyusun dan menetapkan pedoman kebijakan akuntansi yang mengatur BLU di Kejaksaan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dapat kami jadikan pedoman dalam proses pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga terwujud transparan dan akuntabilitas laporan keuangan.